semuanya, sahabat-sahabat Breakthrough yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sharing singkat di komunitas kita ini, Breakthrough Community. Baik, langsung saja. Tema kita adalah bersukacita dalam Tuhan. Nah, terambil dari Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ini adalah kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia dalam penjara. Pada saat dalam penjara kita tahulah ya, tidak enak. Bisa saja dia pada saat itu mengeluh, marah sama Tuhan dengan keadaannya yang tidak enak itu, kecewa, kesal, mungkin mau menyerah dengan keadaannya tersebut. Tetapi dia menuliskan ayat tersebut, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, inilah sebuah penekanan, sebuah perintah di mana Rasul Paulus menuliskan kitab ini bahwa harus bersukacita. Digarisbawahi, bersukacita dengan segala keadaan. Bagaimanapun keadaan kita, pada saat hati kita nggak enak, kita harus bersukacita. Kadang ada seseorang ataupun bisa saja saya sendiri mengikuti mood saya. Ketika mood saya lagi fine-fine aja, saya bersukacita. Contohnya ketika mood saya baik-baik saja, saya pergi ke gereja. Tapi ketika mood saya lagi tidak baik, saya tidak mau pergi ke gereja. Banyak hal yang membuat kita tidak bersukacita. Kita tidak tahu bagaimana keadaan hati seseorang, hati yang si B, hati yang si C, hati yang lain. Tetapi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tema kita juga bersukacita dalam Tuhan. Tidak jauh-jauh dari firman Tuhannya. Nah, kita tidak panjang-panjang bahas firmannya ini karena kita singkat saja. Poin pertama adalah di dalam sukacita ada kekuatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Di dalam sukacita ada kekuatan. Ketika hatimu tidak baik-baik saja, kecewa, khawatir dengan segala keadaan kamu yang kamu alami sekarang, dengan proses kamu yang tidak enak, pasti hati kamu tidak tenang. Pasti wajah kamu letih, lesu, tidak ada kekuatan, tidak ada positifnya, tidak ada energiknya. Tetapi ketika kamu mempunyai sukacita tersebut, kamu mempunyai kekuatan, mempunyai semangat dalam Tuhan. Wow, saya harus lebih semangat lagi. Saya harus bersukacita dengan keadaan bagaimanapun, dengan badai apapun yang saya alami, saya harus bersukacita. Karena dalam sukacita itu ada kekuatan. Kamu tidak mengalami sukacita, kamu bakal lemah. Nah, seperti ini. Di tengah-tengahnya banyak masalahnya si Rasul Paulus, dia tetap bersukacita. Karena dia tahu ketika dia bersukacita, ada kekuatan yang dia dapatkan. Bersukacita dalam Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan yang dia dapatkan. Meskipun keadaan kamu tidak baik-baik saja, tapi ketika hati kamu bersukacita, ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Poin yang kedua adalah di dalam sukacita, hati kita akan damai. Jadi ketika kita sukacita itu, hati kita bakalan damai. Kita akan memberikan senyum yang enak dipandang. Kita akan bisa tertawa. Walau hati kamu tidak tenang nih, walau hati kamu lagi kecewa nih, kecewa sama Tuhan, kecewa sama teman, kecewa sama orang tua, banyak hal yang membuat hati kita tenang. Tetapi ketika kita bersukacita, hati kita bakalan damai. Damai, teman-teman. Jadi firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Karena firman Tuhan ini adalah ayat mas saya juga. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi di tengah-tengah keadaan saya yang saya lagi tidak enak, saya ingat firman ini. Bersukacita, Rif, bersukacita. Itu yang mendorong saya untuk selalu bersukacita. Walaupun teman saya yang sepelayanan yang membuat saya lagi down, teman saya yang si B membuat saya lagi kesal,
membuat saya kecewa, saya ingat firman ini. Rif, bersukacita Rif. Ayo Rif, bersukacita Rif. Jadi pada saat kita nggak enak, langsung diingatkan oleh firman ini, kita langsung bersukacita, langsung happy dengan keadaan yang tidak enak gitu. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita selalu bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan, teman-teman. Baik, sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.